Sumpah gue baru aja kabur dari rumah sakit gara-gara gue lihat setan di sana. Please jangan judge gue dulu, lo masih dengerin cerita gue. Tiba-tiba ada yang narik rambut gue. Ini gila banget sih. Tapi gini nih, kecil gitu. Terus yang tiba-tiba pintu lift kebuka di lantai 2. Dan itu langsung ke ruangan yang kosong gelap gitu. Gue langsung yang tapi kenapa berhenti di sini coba? Itu sebelumnya gue ke Wonderia. Pas gue turun, gue keliling-keliling lagi kan, keliling-keliling si lawang sewu itu. Terus gue mulai ngerasa kayaknya agak sakit deh pundak gue. Wah, kalian apes kayaknya semua. Putar balik. Aduh, ya dingin. Ini panjang, warna hitam. Gue kayak, orang siapa? Masa tadi saya diganggu di kamar. Gue takut deh. Apa yang lu ceritain tuh jujur, itu serem. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, buat kalian, pernah gak sih kalian ngalamin kejadian kalau misalnya kalian itu lagi di suatu tempat, entah itu di tempat liburan, rumah sakit, restoran, hotel, atau tempat apapun itu. Kadang-kadang dari kalian ada yang merasakan pengalaman horor. Dan bahkan saking seremnya pengalaman kalian itu tuh sampai susah banget untuk dilupain. Nah, kebetulan di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu. Dia adalah storyteller horor yang mana semuanya berasal dari pengalaman dia. Ada juga sih beberapa pengalaman teman-teman dia. Dan videonya ini tembus jutaan views. Langsung aja kita sambut, ini dia, Tasya. Hai, halo. Makasih udah diundang ke sini. Sama-sama. Aku tadi mau manggil gini, please welcome. Gue udah horor banget kan, Tasya. Gue takut gue terlalu imut, tau gak sih? Ganti nama kali gue ya? Enggak apa-apa. Maksudnya kan karena kita kan baru kenal kan, jadi gue manggilnya Tasya. Mungkin habis selesai syuting gue manggilnya Tasya gitu. Ya oke. Atau Babe. Hey, ini gara-gara ini sendal ini kelakuannya jadi buaya. Kamu tahu gak sih kodam aku apa? Apa? Jadi waktu itu kan aku tes pakai filter di TikTok. Jadi kodam aku itu pas keluar ternyata kodamnya adalah buaya mini. Emang ini? Kok ditanya sama dia emang mini? Oke, kita serius. Oke, di Unseen kali ini kita sudah ada Tasya. Jadi Tasya di sini akan cerita ke kita mengenai pengalaman horor dia nih. Nah, Ca, mungkin gue amazed banget ya tentang pengalaman horor lo yang di TikTok itu viewsnya tuh nembus sampai jutaan banget. Dan mungkin ini karena relate juga si lokasinya. Iya, rumah sakit sih soalnya. Yang paling tinggi tuh rumah sakit. Iya. Kan? Karena gue, pengalaman gue tuh dari dulu nggak pernah suka ke rumah sakit tuh, lebih kayak takut disuntik sebenarnya. Sebenarnya lebih takut disuntik. Tapi ternyata rumah sakit itu juga banyak banget yang ibaratnya punya entitas-entitas yang nggak kelihatan ataupun yang nuansanya tuh lebih horor. Tapi sebelum kita ke cerita, gue pengen tahu dulu nih, Cak, lu tuh termasuk orang yang sensitif gak sih? Gue tuh nggak pernah sadar gue sensitif apa enggak, malah kadang-kadang gue ngeliat aja gitu, nggak pernah takut atau apa. Tapi kalau orang yang sensitif pasti tahu. Lo kayaknya bisa ngeliat deh kayak gitu. Cuman gue sendiri nggak pernah terlalu takut atau gimana gitu loh. Oke. Jadi kadang gue malah kalau ngeliat gue nggak sadar itu apa. Oke, biasanya nih yang paling biasa, lo kan gini, setiap orang yang dikasih gift itu kan punya beda-beda ya tarafnya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D gitu kan, beda-beda gitu kemampuannya. Nah, lo tuh tipikal yang mana? Yang ngelihatnya tuh seperti apa? Gue kadang kalau ngeliat tuh ngeliat aja, kadang kelihatan kayak orang, kadang gue nggak tahu kalau dia tuh lagi nakut-nakutin gue gitu. Oh. Dan gue suka denial gitu kayak, oh karung kali gitu, kalau misalnya lihat apa buntelan gitu di pinggir jalan, karung kali.
Tapi terus tiba-tiba bergerak gitu kan. Terus gue langsung yang pura-pura gak lihat gitu. Oh jadi sebenarnya lu juga termasuk yang berani ya? Dibilang berani sih jangan ya, gue takutnya makin ditakut-takutin nanti. Lu mau lihat sesuatu nggak? Apa? Coba lu ngadep sebelah sana, apa yang lu lihat? Mana sih ya? Iya, bukan buntelan kan? Oke. Jadi lu termasuk orang yang ngelihatnya ya udah gitu dan lu selalu denial itu semua ya. Iya. Nah di situ sama sih sebenarnya, denialnya sama gitu sama gue juga selalu denial kalau misalnya masalah ngeliat kayak gitu. Tapi kayaknya gue tidak seterang lu deh kalau ngelihat, karena lu ngelihatnya udah berupa wujud dan itu semua di mata lu atau di sini? Di mata gue. Bener-bener di mata. Tapi kadang nggak kelihatan di mata. Jadi nggak selalu. Kelihatannya di mana? Kayak kalau misalnya gue ngelihat ke situ terus kayak di pikiran gue di situ ada apa gitu. Oh oke, paham. Jadi sampai di situ ya berarti ya. Jadi bisa gue bilang lu termasuk yang sensitif tapi lu selalu denial lah. Iya. Kayak gitu. Oke, kita ke rumah sakit nih pengalaman. Gue nonton videonya, apa yang lu ceritain tuh jujur itu serem. Apalagi di sini ada beberapa aspek. Di situ kan ada rumah sakit, ada lift. Iya. Iya dong. Iya. Maksudnya gini, even tempat nggak serem pun, kadang-kadang lu sering disuguhkan film action atau film apa gitu yang berbau horor atau thriller gitu. Serem kan kalau di lift tuh. Sampai film Spider-Man pun bikin scene di lift gitu kan. Jadi itu tuh kayak double gak sih ketakutan lu selain si liftnya itu buka sendiri atau gimana gitu. Iya, gue masuk ke liftnya sendiri itu aja udah kayak, aduh di lift sendirian lagi udah kayak gitu. Jadi mungkin ada kesuges karena gue mesti masuk lift sendirian juga kali ya. Jadinya ada apa sedikit langsung takut kayak gitu. Yang pas di rumah sakit itu waktu pertama kali kan liftnya kan 2 pintu gitu kan. Yang depan sama belakang ya betul. Nah itu orang-orang banyak yang gak tahu tuh, banyak yang komen mana ada lift bisa muat 10 orang gitu. Paling banyak juga 7-8 orang kan maksimum ada tulisannya di lift gitu. Terus ya orang-orang yang ngerti, yang sering ke rumah sakit pasti tahu kalau emang ada lift segede gitu karena untuk bawa bed ada pasien itu kan. Ada betul. Makanya dia pintunya ada 2. Yeah. Nah pas gue naik itu, gue udah mikir, sendirian lagi di lift. Udah gitu kan lift kan mengkilat gitu kan, yeah. dinding-dindingnya. Berbayang jadi. Iya, gue tuh. Si pintunya dan dindingnya juga biasanya kan rumah sakit ada pamflet apa gitu Iya, kan. Iya. Nah gue tuh waktu itu dapet tips dari orang, katanya kalau masuk lift sendirian, lo mundur sampai ke paling pojok. Jadi lo nggak ada yang nge-jump scarein lo gitu loh di belakang. Jadi kalau misalnya lo masuk akal. Iya, masuk akal bener. Kalau depan kan nanti kalau misalnya lo lihat ke sini, lo bisa lihat bayangan yang ada di belakang lo. Betul. Kan? Terus nanti kalau pas lo nengok ada apa gitu kan. Iya. Ya udah kita mundur aja sampai ke paling belakang. Yang lu lakukan di lift itu? Nah, gue tuh baru mau mundur ke paling belakang, tiba-tiba si pintu belakang gue kebuka. Itu juga bahaya sih sebenarnya. Iya. Ya kan lu bisa ngejeblak gitu kan. Ya kan gue nggak ngeh kalau itu pintunya ada 2. Tiba-tiba pintunya kebuka dan itu langsung ke ruangan yang kosong gelap gitu. Gue langsung yang ini ruangan nggak kepake, kenapa berhenti di sini coba? Duh, males Lantai 2 gue. itu ya? Iya, gue dari lantai 3 gitu. Terus ke bawah kan. Ke bawah terus gue mesti naik lagi ke atas karena ruangan dokternya tuh di atas. Gue lagi bolak-balik ngurusin asuransi kan. Karena gue sebenarnya tuh mendadak, makanya banyak yang nanya juga, kok ngurusin asuransi sendiri, orang asuransinya mana? Ini karena gue mendadak dan gue tuh bukan sakit yang sakit gue sekarat sampai harus dianterin keluarga gitu. Sakit enggak. hati? Enggak, gue waktu itu ada kayak cuman kista doang di punggung. Oh oke. Jadi kayak ya gue nggak kenapa-napa, nggak sakit apapun gitu, cuman ganggu aja nih, pengen gue operasi. Jadi gue lewat rumah sakit, operasi sini kali ya, udah gue masuk gitu. Jadi Anjay, sesantai itu. Lewat rumah sakit. emang nggak ditemenin sama orang asuransinya, makanya gue jadi ngurus sendiri bolak-balik. Cuma gue males kan jelasin di komen kayak gitu. Itu banyak orang yang nggak percaya, mana mungkin ngurusin asuransi sendirian kayak gitu. Terus ya udah gue abis dari bawah itu gue naik lagi ke atas. Nah nggak lama itu gue harus kayak ngurusin lagi ke bawah, ngurusin sesuatu gitulah. Gue nanya harga atau apa gitu, itu mesti nanya di kasir kan di bawah. Terus gue udah dari lantai 3 itu gue naik lift. Itu udah ada orang kayak 10 orang gitu kayaknya deh. Sekitar segituan lah. Terus? Sekitar 10 orang itu, tapi kayak banyakan kakek-kakek nenek-nenek gitu. Terus ya udah kan gue masuk aja gitu kan, gue pikir ya udah lo rumah sakit gitu. Terus ya udah gue mainan handphone gini.
tiba-tiba pintu lift kebuka di lantai 2. Terus gue ngeliat ruangannya tuh terang, gak kayak tadi. Ruangannya bener-bener terang. Yang depan yang kebuka apa yang belakang nih? Karena yang pertama kan yang belakang yang gelap. Iya. Yang pintu lift yang mana? Depan apa Yang belakang? depan. Depan terang. Oke. Yang belakang nggak buka ya? Yang belakang nggak kebuka. Oke. Apa kebuka ya? Gue juga nggak ngeh. Soalnya ya udah, lo kan nggak terlalu merhatiin ya kalau di situ. Terus mereka ada yang turun sebagian. Terus dadah-dadah ke yang masih di dalam. Kayak dadah-dadahnya cuman yang gitu doang. Ya udah, ya gue pikir itu rombongan mereka kan. Terus gue mikir, bukannya tadi ruangannya gelap ya? Apa yang dinyalain yang depan sini, yang belakangnya enggak gitu? Ya udah, gue masih mikir kayak gitu kan. Gue nggak mungkin mikir tiba-tiba, jangan-jangan ini setan, kan gak mungkin kayak gitu ya. Yeah. Soalnya bentuknya emang orang biasa. Okay. Terus udah tuh, gue turun nih sampai ke lantai paling dasar. Sampai ke lantai dasar, terus gue keluar karena itu lobby kan. Gue ke lobby, terus orang-orang ini nggak keluar. Karena pas gue keluar gitu, kan itu liftnya agak penuh ya. Yeah. Jadi gue kayak agak nyenggol-nyenggol orang gitu. Bukan nyenggol sih, kayak ya pasti bersentuhan lah gitu ya, karena saking penuhnya. Ada orang-orang lain di situ, tapi kok nggak keluar. Ya udah gue keluar. Terus gue nggak tahu kenapa gue pengen nengok gitu ke belakang. Gue nengok gini, mereka semua diem aja. Terus pintu liftnya nutup, naik ke atas. Lah, terus gue, itu lantai paling bawah lobby kan, lantai 1 berarti kan. Berarti udah nggak ada lantai ke bawah lagi. Nah gue nggak tahu ada lantai ke bawah apa enggak, tapi yang pasti mereka naik lagi ke atas. Oke. Gue ngeliat. Itu agak aneh sih kalau misalnya 1-2 orang sih masih make sense ya. Tapi kalau misalnya rame-rame terus balik lagi ke atas kayak sekeluarga lu gitu. Gue juga, ini kenapa ya? Ya udahlah gitu kan, gue pikir. Terus abis itu gue bilang sama temen gue yang jadi kebetulan agen asuransinya tuh temen gue. Jadi gue kontak-kontakan terus kan sama dia. Terus udah gitu gue bilang, gue cerita sama temen gue gini. Lantai 2-nya tuh kok tadi kayak kosong gitu ya. Terus temen gue nanya sama orang rumah sakitnya. Gak tahu, dia iseng banget aja, mungkin karena dia kenal sama orang si PR rumah sakitnya itu. Yeah. Terus dia nanya, terus dia ngasih tau gue di chat di WhatsApp, orang PR rumah sakitnya itu bilang kalau lantai 2 itu nggak dipakai karena lagi direnovasi. Oke. Dan ini lebih jelas dibandingin yang lu posting di TikTok ya? Iya, karena itu gue bener-bener baru pulang banget. Gue masih pakai gelang itu kan. Gue baru pulang. Gue kayak nggak tahu deh, pas gue turun di lantai dasar itu, gue memutuskan untuk nggak usah. Gue nggak jadi mau operasi di sini karena menurut gue itu aneh. Walaupun itu mereka nggak kelihatan kayak hantu atau apa, mereka kelihatan kayak orang-orang biasa. Menurut gue itu udah aneh banget. Jadi perasaan gue nggak enak. Dan ini juga bukan operasi yang penting-penting banget. Jadi ya udah nanti aja, gue bilang. Gue mikir kayak gitu kan. Udah gue pulang. Terus sampai asuransi gue di approve. Gue bilang sama temen gue, sorry kayaknya gue nggak jadi deh operasi di situ. Oh yaudah nanti gue cariin rumah sakit lain deh. Gue cerita kan, gue kenapa nggak jadinya. Terus kata dia, yaudah nanti gue cariin rumah sakit lainnya. Kayaknya kalau rumah sakit ini nggak serem deh. Lo coba balik sini deh, gitu. Kayak ya udah, gue akhirnya cari di rumah sakit lain. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke cerita yang lain, mungkin biar penonton Ansin juga tahu ceritanya yang mana sih ini yang nembus sampai 34 juta ya kalau nggak salah. Ini sekarang nambah lagi pasti nih. Nggak tahu deh. Ya kita lihat dulu nih ya, kayak gini nih videonya. Sumpah gue baru aja kabur dari rumah sakit gara-gara gue lihat setan di sana. Please jangan judge gue dulu, lo mesti dengerin cerita gue. Jadi ceritanya hari ini tuh gue harusnya operasi. Nah karena gue lagi ngurus berkas, ruangan dokter gue tuh ada di lantai 3. Nah berkas untuk asuransi itu tuh harus diurus di lantai 1. Jadi gue dari lantai 3 turun nih ke lantai 1 naik lift. Gue masuk lift itu bener-bener sendirian. Terus tiba-tiba lift itu bunyi ting gitu kan. Oke, itu cerita dari Tacha ya di TikToknya waktu itu. Sebenarnya ada satu hal lagi sih, Cak, dari apa yang lu ceritain di situ kan emang udah serem banget. Jujur waktu pas lu cerita, gue nggak tahu kenapa lu bisa. Ibaratnya lu abis ngalamin itu, tapi lu masih bisa tenang untuk menceritakan. Serem, jujur serem. Karena apa? Yang tadi gue bilang kan, itu di situ ada beberapa elemen rumah sakit. Dan ada elemen lift yang mana kalaupun tidak ada gangguan di lift tuh kadang-kadang ada orang yang parno atau takut sama lift. Tapi yang lebih serem lagi adalah ngurus asuransi menurut gua. Karena dia tahu kan lanjutannya ini bahaya gua kayaknya. Karena kadang-kadang kita udah bayar asuransi mahal pun kadang-kadang suka diperibet kan. Karena dulu sempat bilang bahwa
gue ngurus asuransi sendiri gitu karena ada administrasi apa segala macam, dan ini sering banget terjadi sih sebenarnya. Kayak ya sebenarnya ada beberapa asuransi yang ngasih kartu, ya lu pakai kartu ini di rumah sakit manapun diterima. Cuman kadang-kadang kayak inilah itulah kayak kenapa why gitu. Ya itu gue setuju sih. Itu serem menurut gue. Sekarang lu bayangin kalau misalnya lu sakitnya ini amit-amit gitu parah, harus tindakan. Lu harus ngurus asuransi dulu. Kalau misalnya kan gini, kalau lu ngurus administrasi dulu kan, kadang-kadang tidak bisa diberikan tindakan kalau tidak ada penjamin. Ya contohnya uang masuk atau apa segala macam. Makanya kenapa kita punya asuransi. Nah kadang-kadang asuransi kayak ini kurang ini kayak itu horor sih menurut gue. Ya itu salah satu yang dipertanyakan orang-orang kan, ngapain lo bolak-balik. Gue bolak-balik itu karena sebenarnya ya itu yang tadi gue bilang, operasi gue tuh bukan operasi penyakit yang kritis gitu. Jadi asuransi ini kayak ini termasuk apa ya, dan harus yang rawat inap Bisa, atau iya, enggak betul. gitu. Karena ada beberapa asuransi yang bisa dikatakan asuransinya bisa cair asal lu dirawat. Bener gak? Iya, Ya, benar. Gitu. Bener. Kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Ada juga yang bisa apapun lu mau rawat inap, rawat jalan bisa Iya. gitu. Oke, itu cerita Udah pertama terjawab nih akhirnya. ya. Akhirnya terjawab gitu kan. Ya kalau gue sih tadi seremnya itu sih. Tiba-tiba nggak bisa karena ini kayak mau berapa juta yang dikeluarin tuh untuk tindakan. Itu horor sih. Iya, bayarnya lebih horor sih. Nextnya kita akan ngebahas Tacha ini pernah berkunjung ke Lawang Sewu dan menaiki lantai paling atas. Jadi setelah dari lantai tersebut Tacha ini turun ke lantai bawah. Dari situ dia ngerasa pundaknya itu berat dan kepalanya pusing. Ya. Itu kenapa? Kurang olahraga kah atau? Jadi gini, waktu gue ke Lawang Sewu itu sebelumnya tuh Semarang ya, Semarang. Iya di Semarang. Itu sebelumnya gue ke Wonderia. Gue pernah tuh. Pasti pernah penelusuran gitu ya di Yoi, Wonderia. sama DMS. Iya itu. Sama Om Hao juga. Oh iya gue sama tahu. Om Hao. Ya itu gue ke Wonderia dan gue nggak tahu itu efek dari situ juga atau bukan. Tapi dari situ bener-bener gue langsung straight ke Lawang Sewu. Beneran abis dari Wonderia tuh kayak jam 5:30 gitu, gue langsung ke Lawang Sewu. Di Lawang Sewu. 5:30 sore. sore. Ke Wonderia siang. Ke Wonderia cuma dari jam 5-an doang. Tapi waktu itu masih buka. Masih. Oh iya, waktu itu pas gue kesana kan udah gak buka. Enggak, maksudnya emang udah abandon, ini baru bulan Mei. Oh, posisinya abandon kan? Iya. Gue datang ke situ karena ngapain ke situ? iseng aja. Pengen lihat aja, kayak penasaran gitu. Sama siapa? Sama saudara-saudara gue. Iya, sekeluarga penasaran. Berapa Ada tuh. gitu. Kalau gue jelas gitu kan, gue kesana emang syuting, bikin konten di situ, izin untuk syuting di situ. Nah, lu sekeluarga penasaran. Gue bener-bener cuma datang doang. Tadinya gue pengen bikin konten kan. Tadinya Oke. pengen kayak, guys gue ada di Wonderia gitu kan. Oke. Tapi pas nyampe sana, mic gue tuh mati, nggak bisa dinyalain lagi. Nggak tahu kenapa. Oh, lu mesti bawa Ahoy gitu, bisa dibenerin tuh. Audio man, Ahoy. Yo, mic gue tuh bener-bener mati. Terus gue kayak, ya udahlah kita ambil footage aja nanti di VO. Lagian gue juga cuman pengen lihat-lihat doang gitu, bukan yang pengen syuting apa uji nyali gitu-gitu kan, enggak. Posisinya juga cuma sampai jam 5 ya. Iya, sampai 5:30 gitu loh. Oh, Pokoknya 5:30. belum sampai gelap. Belum sampai gelap. Nah, udah gitu pulang gue langsung ke si Lawang Sewu itu. Di Lawang Sewu gue tuh kayak Tapi kalau Lawang Sewu kan udah jatuhnya museum ya, jadi semua orang bisa masuk. iya, Ya dan kan? si Lawang Sewu itu sekarang tuh udah kayak bener-bener di rebranding abis-abisan Yeah. gitu kan. Mereka ada toko souvenir, ada tempat makan fast food gitu. Terus gue jadi, ya ini mah nggak serem lagi. Gue bikin apaan konten gue gitu kan. Terus mungkin karena gue mikir kayak gitu. Lanjut. Terus. Gue keliling-keliling, gue bener-bener ngomong sama adik-adik gue bilang, ya ini mah udah kayak mall tuh, lihat tuh parkirannya udah penuh banget, ada Carrefour atau apa gitu, pokoknya sebelahnya tuh udah dibangun buat parkiran mall. Iya. Jadi pemandangan dari Lawang Sewu itu udah nggak serem apa-apa lagi gitu. Gue bilang, ini mah udah nggak serem, udah nggak ada konten lah di sini, gue bilang gitu kan. Terus udah kita naik sampai ke lantai yang paling atas. Itu apa sih dulunya tempat bulu tangkis atau apa gitu. Gue lupa deh. Naik ke lantai paling atas yang tangganya tuh bener-bener kecil, cuma muat 1 orang doang. Kayak gini lah ya. Cuma lebih kecil nih kayaknya.
Tangga itu tangga lurus doang gitu loh. Oh, tangga yang begitu? Enggak, tangga ini kan muter kan, tangga lurus kecil muat 1 orang. Oh, oke, kebayang. Terus gue naik ke paling atas. Di situ tuh cuman ada gue, terus sama orang-orang yang pakai guide. Oh iya. Orang-orang pakai guide tuh paling kayak 3-4 orang gitu. Terus gue naik paling atas. Gak semuanya naik ke situ kan. Terus gue yang Lu sama siapa? Sendiri atau sama saudara lu? sendiri, gak semuanya naik soalnya. Oke. Terus udah gitu, pas gue turun ke bawah, kan gue cuma ngeliat, oh ya udah, di atas juga ada orang gitu kan. Jadi yang gak semencekam itu lah, biasa aja. Udah, terus gue turun. Pas gue turun, gue keliling-keliling lagi kan, keliling-keliling si Lawang Sewu itu. Terus gue mulai ngerasa, kayaknya agak sakit deh pundak gue. Terus kepala gue agak Sakit pusing. apa berat? Pegel gitu loh. Oke. Pegel Lumayan kayak tuh berarti tuh. kayak abis hiking bawa ini. Gue gak pernah hiking sih. Terus abis bawa backpack. Nih, gua kasih tahu ya. Hiking yang sakit pertama sebelum ini lutut. Iya, terus habis itu Ya untuk orang-orang kayak gue maksudnya ya, lutut masalahnya. terus udah gitu gue ngerasa kan pundak gue agak pegel gitu. Terus ya udah gue keliling-keliling. Terus udah gitu gue ngerasa sakit kepala deh, kecapean kali ya gitu. Karena tadi habis Panas-panasan panas di Wondoria. di Wondoria tuh panas pengap gitu kan, karena dia banyak pohon. Terus ya udah gue pulang. Nah pas di jalan pulang itu gue kayak ngerasa makin berat. Pundak gue pegel, badan gue sakit, kepala gue sakit. Gue ngerasa kayak hampir meriang tapi badannya nggak panas, nggak kenapa-napa gitu. Oke. Terus gue inget kayak berapa minggu lalu gue baru ngobrol sama teman-teman gue. Ada salah satunya orang Bali. Dia tuh ngerekomendasi banget kalau misalnya lagi ngerasa kayak gitu, mandi pakai air garam laut. Ya. Itu gue langsung sama adik gue minta temenin ke supermarket nyari si garam laut itu. Ada merek yang sea salt, merek Bali gitu lah. Gue beli itu. Tapi gue tuh sebenarnya bukan tipe orang yang kalau ini mandi kembang, kalau ini mandi air, ini enggak kayak gitu. Iya. Cuman gue ngerasa ini sakit banget, nggak enak Ya, banget. tapi kan garam tuh memang banyak manfaatnya kan. Iya, gue sempat googling itu, terus ada ini banyak manfaatnya bla bla bla. Ya udahlah, gue pikir apa salahnya daripada gue mandi kembang kan Ribet. ngapain gitu ya. Terus ya udahlah, nggak ada salahnya juga, toh belinya cuma di supermarket doang. Gue nggak mesti nyari ke gunung apa gitu kan. Betul. Terus udah Harus gitu, bunga 7 rupa gitu iya kan. iya. Terus ya udah gue mandi biasa pakai sabun gitu-gitu. Terus udah terakhirnya gue balurin pakai si garam itu. Air garam. Air garam Kalau itu. misalnya lu digaramin lu kayak mau makan steak gitu. Oke. Terus udah gue mandi pakai air garam itu. Selesai mandi, udah andukan pakai baju. Terus tiba-tiba, kok udah nggak kenapa-napa gitu. Dan adik gue pun gue suruh mandi pakai itu kan, karena gue takut Nempel ada juga. yang ngikut atau apa gitu kan. Gue suruh mandi, terus dia bilang, iya habis mandi kayak enak banget. Oh tapi karena kita habis mandi kali ya namanya juga orang habis mandi pakai pasti seger kan. Tapi rasanya beda. Bener-bener gue udah nggak Yang merasa pegel, pegel lagi. sakitnya udah nggak ada ya. Itu udah nggak ada sama sekali. Terus pas gue posting itu banyak yang bilang juga ternyata emang lantai paling atas di Lawang Sewu dan lantai paling bawah itu yang paling serem. Bahkan yang paling bawah katanya nggak boleh, orang nggak boleh masuk gitu deh. Dan yang paling atas tuh katanya harus pakai guide. Tapi waktu gue ke atas sih boleh-boleh aja sih nggak pakai guide. Emang ada orang yang pakai guide tapi gue nggak. Oke. Gue kayaknya kalau paling atas gue lupa ya, apakah gue masuk lewat tangga yang satu itu. Cuman gue kan ada beberapa lantai. Gue memang di atas karena banyak lorong, banyak ruangan dan segala macam. Cuman gue nggak nemu tangga yang lu bilang. Tapi kalau yang paling bawah banget, sampai ada yang kita masuk ke dalam kayak bolongan gitu. Lu masuk situ juga nggak? Enggak. Yang dia tuh emang bener-bener di dalam bangunan gitu, kayak ada ruang-ruang kalau misalnya kita bikin blueprintnya suatu gedung kan kadang-kadang ada ruangan ini untuk pipa-pipa apa segala. Nah gue masuk sama situ sama Pak Dem waktu itu, lumayan di situ juga serem gitu. Gue nggak masuk tuh soalnya udah ada gedung yang ditutup kan. Betul. Gue juga nggak tahu itu letaknya di mana. Nah, kalau gue nggak tahu yang di atas, tapi lu yang bawah nggak ngerasain deh? Enggak. Ya itu gue jam 12 malam tuh. Hah? Emang masih buka? Kan syuting izin. Oh. Kan kita kalau syuting ada izinnya. Oh, iya, oke, jadi oke. boleh mau kemana aja. Kalau gitu. saya kan rakyat jelata ya, jadi masuk aja gitu. Bukan rakyat jelata. Udah kayak mall nih rame.
Oke, itu tadi ke Lawang Sewu. Terus juga katanya pernah liburan di Bali. Terus road trip ya sama teman-temannya. Iya, iya. Ada nggak Instagram teman-temannya? Ada. Mereka masih jomblo loh. Nah, gue nggak nanya ke situ sebenarnya. Boleh lah nanti ya. Semut nggak Rehan masaknya? Semut ya. Jadi nanti kita kasih ini teman-temannya Taca loh untuk editan. Oh, iya, Arah gue nggak ke situ, cuman oke. tiba-tiba dia ngomong jomblo-jomblo. Ya udah. Soalnya lanjut lagi nih. Liburan ke Bali sama temen satu mobil. Katanya mengalami kesurupan. Coba ini gue, coba lu ceritain deh yang versi lu ke gue nih. Gue itu seumur hidup nggak pernah deket-deket sama gue nggak pernah tahu gimana orang kesurupan itu. Ya pernah lihat sih sekali, tapi ya udah gue cuma ngeliat kayak kesurupan udah, dan itu rame kan banyak orang. Nah ini gue bener-bener dalam mobil cuman berempat, cewek-cewek semua, dan waktu itu gue kayak road trip sama strangers gitu loh. Gue kayak nyari orang buat nemenin gue sama temen gue road trip, dan itu yang ikut ada 3 orang gitu. Nah Cewek semua? yang satu cowok, tapi yang cowok itu pulang duluan. Nah kita tinggal berempat nih cewek-cewek. Terus waktu itu kita mau makan seafood. Kata dia mau makan di Jimbaran kan. Terus Ini adalah road tripnya posisinya dari mana berangkatnya? dari Jakarta. Wow mantap. Berapa jam? 24 jam pas. Ya. Berangkat jam 12 malam sampai jam 12 malam besokannya. Ngebut dia. Gak berhenti sih emang. Iya, sama-sama. Gue juga waktu itu, enggak sih bukan gue sih. Nih, satu siapa lagi yang berangkat ke Bali pakai mobil tuh? Iya, 24 jam benar. Kalau nggak berhenti ya. Oh iya. Dan itu harus gantian semuanya. Jadi emang nyari yang bisa nyetir biar mau gantian semua. Ya terus habis itu tadi kita mau makan di Jimbaran. Cuman kan ada teman-teman yang bilang jangan Jimbaran mulu bosan gitu. Lo cobain deh seafoodnya ini gitu kan. Seafood di daerah Tukat apa kalau nggak salah tuh. Nah gue kan nggak tahu, gue nggak pernah denger daerah itu ya. Jadi Gue juga baru denger tuh. ya jadi ternyata daerah itu tuh kita harus itu kayak pulau sendiri gitu loh, kayak pik 2 gitu modelnya. Kita nyebrangin jembatan, di situ ada pulau kecil gitu. Wah hidden gem ya? Iya, dan itu enak banget dan murah banget. Oke. Tempat makannya tuh bener-bener kayak di cuma rumah-rumah warga yang buka tempat makan kayak gitu. Ini berarti seafoodnya fresh banget ya? Fresh banget. Itu berarti itu kan lu bilang kayak pulau, berarti kan di sekitarannya itu laut kan? Iya. Oke. Terus. Nah terus udah gitu pas masuk ke daerah situ temen gue ada yang ngomong gelap banget ya. Emang daerahnya tuh masih banyak pohon-pohon dan belum ada lampu, gak dikasih lampu. Terus belakangan gue baru tahu kalau ternyata di Bali itu baru diperbanyak lampunya sejak si G20 itu. Nah waktu itu daerah situ tuh nggak kebagian yang si lampu itu, jadi masih gelap. Terus udah gitu masuk ke arah si Tukatnya ini kan, itu ngelewatin jembatan, tapi jembatannya bukan benar-benar jembatan, tapi jalanan kanan kirinya tuh hutan bakau gitu, jadi air kan. Iya. Terus cuma mau satu mobil. Pas kita mau masuk situ temen gue nih yang, jadi gue nyetir. Ini orang duduknya di penumpang belakang sebelah kiri. Ya, berarti silang sama supir. Ya, terus udah gitu, gue lagi nyetir, tiba-tiba dia ngomong gini, putar balik gitu. Terus gue, kenapa putar balik? Putar balik dong. Suaranya tuh udah panik gitu kan. Terus gue ngelirik ke sini. Terus dia mukanya bener-bener kayak ketakutan gitu. Terus dia berulang kali bilang nyuruh putar balik. Gue bilang gimana caranya putar balik, lo mau kita itu kan jatuh? searah. Ya Iya, kan? itu cuma satu arah doang, nggak ada mobil lain. Di depan di belakang tuh nggak ada mobil lain. Itu bener-bener gelap banget, hutan bakau nggak ada lampu. Kita jalan situ, terus tiba-tiba dia tuh itu bener-bener deh kayak gue nggak pernah lihat sih di film apapun. Dia kayak mukul-mukulin badannya semuanya kayak, aduh, ya dingin gitu. Dia bener-bener kayak gini-giniin badannya, terus dia pukul-pukul kepalanya, pukul-pukul kakinya, semua dipukulin, terus bilang dingin gitu. Terus gue nengok gitu kan, itu tolongin, bacain doa. Gue bilang ngomong ke teman gue yang sebelah sini kan, yang di kursi penumpang, bacain doa apa gitu. Kita berdua tuh Kristen kan, kita nggak tahu kalau orang kesurupan tuh bacain doa apa.
Ini yang kesurupan agamanya sama? Islam. Ya servernya juga udah beda ya. Iya kan gue nggak tahu ya. Terus dia bilang gue cuma Lu tahu. emang gak hafal Al-Fatihah? Enggak. Gue cuma tahu doa buka puasa doang. Lo kok bisa? Yaudah nanti tarawih bareng yuk. Terus ya udah dia ngomong kayak gitu, terus gue bilang akhirnya gue bilang ke si cewek ini, gue bilang lo baca doa. Iya nih gue sambil baca doa, tapi ngomongnya tuh udah nggak. Kan masih ada temen yang di belakang lu kan, Muslim juga. Iya, Ya dia dibacain Muslim. doa. Ya terus dia sambil bacain doa, si orang yang kayak kesurupan ini dia sambil baca doa juga. Terus Jadi kayak masih stanky lah ya. Iya gue panik kan, soalnya gue nyetir nih, gue takut kalau misalnya tiba-tiba dia ngamuk. Terus ngeraung ke depan, ya udah banyak lah di sininya kan. Iya, gue takut banget, gue takut mobilnya tuh nyemplung ke situ kan. Udah gue buru-buru, itu lumayan sih jaraknya tuh 500 meter ada kali ya si jembatannya itu. Terus gue sampai akhirnya nyampe rumah-rumah penduduk nih. Terus pas udah lewat dari jembatan itu dia udah mulai mereda. Oh. Dia udah mulai mereda, udah kayak dingin banget. Lu lapar kali belum makan, gue bilang gitu. Masuk Gue angin. nggak tahu, gue nggak tahu. Tapi tadi tuh gue takut banget lewat situ. Terus kayak ada kepala, kayaknya di sini dia tuh dingin sampai kayak mau beku gitu dia bilang. Terus kepala gue pukul-pukul, ujung jempol kakinya katanya yang kedinginan. Gue ngerasa dingin banget di situ, terus gue makanya gue pukul-pukul kaki gue karena dinginnya tuh merambat, dia bilang gitu. Terus yaudah deh kita cari dulu deh nih tempat makannya mana sih, susah banget gitu. Ternyata si pulau itu satu arah, jadi kita kalau misalnya nyampe emang harus ngiterin pulau itu untuk bisa balik gitu. Iya, dan jalur pulangnya tuh beda sama jalur yang datangnya. Oh, jadi nggak akan mungkin papasan sama mobil. Iya. Oke. Terus udah pas nyampe si tempat makannya itu, gue buru-buru turun kan, gue parkir langsung turun, gue buka pintu belakang, pas gue ngeliat kayaknya tuh bener-bener bibirnya tuh putih banget. Pucet deh. Iya pucet banget sampai yang mukanya tuh putih, kayak nggak ada darahnya. Gue langsung yang ayo kita lo ambil wudhu kita lagi kan, gue nggak. Iya, Kita ambil wudhu. Gue nyuruh dia. Kalau lu bisa mau gue ajakin sholat isya bareng. Iya, gue suruh ambil wudhu, sholat gitu kan. Udah tuh dia makan, udah selesai sholat, kita makan. Di situ dia cerita kalau pas masuk si jembatan dan hutan bakau itu, dia nih bukan orang yang sensitif dan bisa ngelihat, tapi di situ dia ngerasa ketakutan banget, kayak ada sesuatu yang nungguin kita di jalan itu. Katanya gitu. Terus ada suara yang ngomong, kalian pulang, kalian balik gitu. Makanya dia ngotot banget nyuruh kita untuk putar balik. Oke. Nah, makanya terus dia ketakutan banget kan. Abis itu dia nggak tahu, dia nggak sadar dia ngapain. Dia lupa. Dia benar-benar literally lupa tuh apa yang diomongin selama kejadian lu nyetir di lewatin jembatan dan si hutan itu ya. Iya, dia cuma bilang dia ingetnya dingin doang. Nah, itu kayak pengalaman gue ngeliat orang kesurupan dari awal sampai akhir. Gue nggak tahu itu kesurupan apa bukan ya, tapi kayak bener-bener yang ini beda banget sama dia yang dari tadi gue kenal gitu dari awal jalan. Ini baru pertama kali lu lihat ya? Berarti kan lu udah ada pengalaman nih. Kenapa? Pengalaman ngelihat orang yang benar kesurupan gitu. Oke. Terus katanya ada lagi nih, masih di Bali, yang katanya lu lagi di villa, terus lu mandi ya katanya. Ah ya. Gue sih kalau di Bali jarang mandi ya. Terus katanya lu kayak di jambak itu. Yang mana sih? Nggak ada sih gue. Nggak ada tulisannya. Bingung ya nyari. Kan lu yang cerita di TikTok lu gimana sih, kok lu lupa? Itu soalnya udah lama dan itu gue lumayan lama di Bali. Yang lu nyewa villa 1 bulan. 2 bulan. Sebulan kan. Sebulan tapi terus gue pindah. Gara-gara ada rambut, lu nemu rambut. Iya. Jadi waktu itu tuh kan masih lockdown. Makanya kayak waktu lockdown kan semua orang ke Bali tuh. Betul. Ceritanya fresh air gitu Iya. kan. Ternyata banyaknya di sono jadinya kan. Terus gue tuh nyari villa itu dapat murah banget. Bener-bener kayak cuman 4 juta sebulan. Dan itu modelnya kayak villa-villa ada shared poolnya gitu. Kolam renangnya bareng. Tapi
Ya lumayan, soalnya villanya bener-bener yang proper, ada dapurnya segala. Tuh enak dong. Terus ya udahlah, gue di situ. Gue keluar itu, gue nggak pernah keluar yang balik pagi tuh nggak pernah, karena emang nggak ada waktu itu. Atau Daerah udah mana ada. kalau boleh tahu? Daerahnya ya daerah. Mengwi apa sih bacanya? Itulah pokoknya. Terus itu kalau nggak salah nggak jauh dari Canggu ya. Ya sih. Iya. Terus gue nggak pernah keluar malam sampai pagi gitu, gue nggak pernah, karena setahu gue waktu itu nggak ada, atau ada tapi kayak disuruh nitipin handphone gitu kan, ngapain ya, males. Terus Iya. ya udah, jadi gue keluar tuh paling balik kayak jam 10 gitu-gitu. Nah tapi nggak pernah terlalu lama juga, paling gue ke pantai ngeliat sunset. Soalnya tuh masih kerja juga kan, masih ngantor. Jadi kalau siang gue kerja di villa, nanti udah mau sunset baru gue cabut WFB gitu. ya, work from Iya. Bali. Terus habis itu gue pulang di yang saringan Ya, di kamar saringan mandi itu. Kamar mandi di kamar mandi ada saringan air lah Iya, ya untuk itu tuh ada banyak rambut. Ya bukan rambut gue, waktu itu rambut gue warnanya coklat kan, dan cuman segini. Ini panjang warna hitam. Gue kayak rambut siapa? Gitu. Terus Tapi waktu pas lu pergi untuk sunsetan, lu kan pagi mandi dulu nih. ya Lu ngeliat ada rambut itu nggak? enggak Nggak berarti ya. enggak. Terus pas lu mau pakai kamar mandi, terus baru lu ngeliat ada rambut, Iya. tapi warnanya hitam, bukan warna rambut lu coklat. Bukan. Dan rambut gue waktu itu pendek, cuman segini. Ini panjang banget. Mungkin kayak rambut gue sekarang kali ya. Gitu. Itu serem sih. Seremnya banyak hal sih, banyak aspek. Karena kan tadi kan lu sempat bilang bahwa ini kan siapa sih kolam renangnya kan share kan. Jadi kan maksudnya villa deket-deketan semua gitu kan. Iya. Takutnya ada orang. Gue juga mikirnya gitu. Iya, Gue takut ada orang yang masuk kan. Tapi Lu cek barang-barang lu aman. aman. Dan gue nanya ke si penjaga villanya, ini ada lagi nggak kuncinya? Terus dia bilang nggak ada. Jadi kalau sampai hilang mesti diituin ke tukang kunci katanya. Soalnya yang punya cuman yang punya villa, yang penjaganya tuh nggak ada. Yang punya kuncinya. Oh gitu. Jadi gue udah gitu di situ dari gue lupa ya ada berapa villa di situ, tapi lumayan banyak, kayak gak nyampe 10 sih. Lu Cuman di villa itu sama siapa? adalah Oh, oke. Nah, gue lagi menginikan takutnya. Kayak gue nih. Gue kadang-kadang suka nggak sadar di kamar mandi gue, lu kita nggak ke horor. Kata gue, ini rambut panjang punya siapa? Oh, rambut gue panjang. enggak, tapi waktu itu enggak ada yang rambutnya panjang. Kita bertiga enggak ada yang rambutnya panjang. Semuanya paling panjang lu segini lah ya gitu. Terus ya udah tuh gue lihat di villa lain, villa yang belakang-belakang itu yang deket si poolnya itu nggak ada orang sama sekali. Yang ada orang tuh mungkin cuman 3 yang sederetan villa gue doang. Itu soalnya di bagian depan, yang bagian belakang itu emang kayak agak serem gitu. Soalnya ngadep ke sawah, Oke. emang tanah kosong. Jadi ibaratnya kayak fresh lah ya, si villanya masih baru gitu kan. Dan lu dapat 4 juta, murah itu. Iya murah banget. Biasanya 4 juta sehari. 2 hari sih gue, budget gue. Hah? Di mana sih kok gue nggak tahu? Kok gue nggak tahu? Ih banyak tahu. Lu cari dong yang kayak gitu. Kalau nginep pada mahal-mahal semua. Ya lu orangnya banyak, jadi emang harus yang 4 juta lumayan lah. Iya sih. Harus yang 13 kamar gue kayaknya. Nah, ada satu lagi kejadian yang di Bali yang di salah satu apa kita nyebutnya tempat party Iya. gitu. Ya pokoknya tempat party Ya, paling. kita sebutnya tempat party lah ya. Tapi kok kita nggak pernah ketemu di situ ya? Iya. Kan gelap. Hah? Buaya mini. Lo nggak biar slow. Aman. Aman apanya nih? Oke, lanjut lah yang di tempat party. Itu ceritanya apa? Gue belum tahu sih kalau di tempat party gue. Jadi- Gue belum lihat videonya di TikTok lo. Itu kan baru direnov ya. Ya itu tuh tempat Kapan? paling. Tahun berapa? Tahun lalu. Oh iya, Oh renovnya gue nggak tahu kapan, tapi kayaknya tahun lalu itu baru direnovnya. Berarti ini kejadiannya tahun lalu ya? Kejadiannya tahun lalu. Oke. Yang gue road trip itu juga. Itu pas road trip itu banyak banget deh kejadian. Oh ini satu rangkaian sama si road trip itu? Iya. Wah kalian apes kayaknya semua. Bahkan ini hari pertama kita nyampe situ. Kita langsung kayak
Oh, Ayo, jadi gitu. bukan yang si Jimbaran dulu. Bukan. Langsung situ karena Iya. lu udah 24 jam nyetir lu pengen ini ya party gitu. Iya. Terus ya udah kita Apa yang kalian rasakan waktu itu? Lagi mau makan malah lihat penampakan di restoran. Cerita ini udah pernah gue upload di YouTube gue beberapa tahun yang lalu. ngerasa ketakutan banget kayak ada sesuatu yang nungguin kita di jalan itu. Lagi ngeliatin gue, natap gue tajam banget. Abis itu gue nggak sadar, tiba-tiba kerannya nyala sendiri. Untung baru kayak gitu doang, Mbak. Kita di sini udah sering banget gitu. Langsung yang kayak diapain aja, ada bunyi gabruk. Terus bunyi gini di ceiling. Gue takut deh.